Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di pembelajaran komunikasi data dan jaringan komputer. Kita masuk ke pembahasan IP address versi 4. Di beberapa video sebelumnya, beberapa episode video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang protokol IP ataupun internet protokol. Nah, internet protokol ini ada dua versi sejauh ini yang dipakai, ada versi 4, nanti kita akan bahas tentang versi 6. Nah, versi 4 ini eh, pengalamatan yang dibentuk oleh bilangan biner sebanyak 32 bit yang dibagi atas 4 bagian atau 4 segmen ya. Nanti setiap bagian ataupun setiap segmen ini panjangnya 8 bit. Contoh IP address itu sebenarnya dia bentuknya biner seperti ini ya. 010101 panjangnya 32 bit, lalu kemudian ini dipisahkan dengan spasi untuk mempermudah ya segmen-segmennya. Nah, nanti bilangan ini itu biasanya lazimnya dikonversi ke bilangan desimal lalu dipisahkan dengan titik. Ya, teman-teman tentu harus membuka lagi di mata kuliah matematika mungkinnya bagaimana mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal ataupun sebaliknya. Nah, alokasi penggunaan IP address ini nggak sembarangan, itu diatur oleh Internet Assigned Number Authority. Nah, kalau kita sebagai pengguna biasanya kita berkomunikasi itu dengan ISP atau Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Biasanya setiap penyedia layanan internet itu kemudian melakukan mekanisme bisnis dengan pengguna untuk membagi alamat IP address. Memang dalam real di lapangannya nanti ada IP yang bentuknya dynamic, ada IP yang bentuknya statis. Misalnya untuk keperluan bisnis, untuk sekolah, untuk kampus, kita biasanya memerlukan IP yang bentuknya statis ya. Tapi untuk keperluan umum saja seperti di rumah itu biasanya IP-nya IP dinamis. Nah, IP address ini tidak semua digunakan ya. Ada beberapa IP address yang memang dicadangkan untuk keperluan intranet gitu ya. Jadi tidak dipakai untuk di internet. Ini IP-IP yang memang biasanya kita pakai untuk di internet ya. Ini yang pertama ini sebenarnya IP kelas A. Ini untuk private IP, yang ini yang kedua ini IP kelas B, yang ketiga IP kelas C. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan IP yang kelas C yang ada di bawah ini. Nah, IP address ini tadi sudah sedikit diulas ya, dibagi menjadi 5 buah kelas A, B, C, D, dan E. Dan dalam prakteknya biasanya hanya dipakai A, B, dan C karena IP kelas D dan E ini digunakan untuk keperluan khusus. Nah, kalau yang D ini IP address untuk multicast ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu multicast. Sedangkan IP address kelas E ini digunakan untuk keperluan riset di jaringan komputer. Nah, kalau IP address ABC ini unicast ya, cara kerjanya unicast. Nah, kalau kita buka IP address, IP versi 4 itu ya, jadi ada 8 bit awal, ini setiap bit itu 8 bit, panjang totalnya itu 32 bit. Kan 172 ini ini desimalnya, ini binernya. Ya, kembali lagi teman-teman harus belajar lagi mengkonversi antara biner dan desimal. Nah, sekarang kita masuk ke kelas A ya. Nah, kalau kelas A ini kan kita sudah tahu bahwa IP versi 4 ini terdiri atas 4 buah segmen. Nah, segmen pertama kalau untuk IP kelas A ini untuk network bit. Jadi nanti ada segmen untuk network bit dan ada segmen untuk host gitu ya. Jadi segmen yang menyatakan network dan segmen yang menyatakan host. Nah, bit pertama pada segmen itu pertama itu bernilai 0. Jadi pada segmen pertama itu untuk IP kelas itu A itu harus bernilai 0 dan 7 bit pada segmen pertama itu boleh 01 ya sebagai network bitnya. Nah, 24 bit sisanya di segmen kedua, ketiga, dan keempat itu bisa 0, bisa 1 untuk menyatakan host bitnya. Nah, jadi kalau kalau kita pecah penggambarannya seperti ini ya. Jadi ada 4 segmen, lalu kemudian 24 segmen terakhir ini untuk host ya, untuk unique host, dan yang atas ini untuk menyatakan networknya ya. Nah, di bagian segmen pertamanya itu harus berisi nilai 0. Nah, bit kedua sampai ke 8 ini network ID-nya bebas gitu ya. 10 bisa diisi dan untuk host ID-nya yang 24 bit terakhir. Nah,
dengan aturan format seperti ini, maka dapat dibentuk IP address range dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Nah, jumlah IP yang kemudian yang mungkin dibentuk untuk IP kelas A ini ada 16 juta ya. Benar nggak? 16 juta ya. Kalau iya benar, ini ratus ribu juta. Oke, 16.777.216 IP. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, untuk yang kelas B, segmen pertama dan kedua. Tadi kalau kelas A itu segmen pertama saja, kalau kelas B ini segmen pertama dan kedua untuk network bit. Bit pertama pada segmen pertama itu bernilai 10. Ya, 14 bit pada segmen pertama dan kedua ini nilainya 01 untuk 0 atau 1 ya untuk network bit, dan 16 bit sisanya segmen 3 dan 4 itu berisi 01 untuk host bit. Jadi seperti ini ya. Jadi yang network bitnya itu dua segmen pertama, tapi di bagian segmen pertamanya itu harus 10 ya, 10, sisanya terserah gitu ya. Lalu dua segmen terakhir ini untuk host bit. Nah, dengan seperti ini maka mungkin dibentuk IP address ringnya antara 172, karena tadi ada 10 ya, ini 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, jumlah IP yang mungkin terbentuk tentu lebih sedikit dari kelas A ya, itu adalah 1 sejuta ya, 1.048.576. Nah, untuk yang kelas C yang mungkin ini sering kita temui kalau kita juga pakai komputer di rumah kita ataupun di jaringan yang lebih kecil, ini untuk network bitnya itu segmen pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bit pertama pada segmen pertama pertamanya harus bernilai 110. Nah, lalu 21 bit pertama sisanya itu boleh 01, itu network bit, dan 8 bit segmen 3 dan 4 itu berisi 0 dan 1 ya. Jadi seperti ini. Ini harusnya hanya segmen 4 ya. Jadi 8 bit dari segmen 4 itu 0 dan 1 saja. Jadi network bitnya atau network ID-nya itu 3 segmen pertama dan 8 bit terakhir ini untuk hostnya. Nah, tapi aturannya di segmen pertama ini bitnya harus 110, sisanya terserah gitu ya. Nah, jadi kemungkinan IP yang dibentuknya 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255 ya. Jadi ini range IP address-nya. Jumlah IP yang mungkin dibentuk masih cukup banyak, ada 65.000 IP yang mungkin dibentuk di IP kelas C ini. Oke, itu penjelasan IP address versi 6. Saya secara khusus hanya jelaskan kelas A, B, dan C gitu ya. Karena kalau teman-teman ingin lebih jauh paham tentang kelas D dan kelas E, silahkan bisa dicari mungkin di sumber yang lain. Terima kasih, nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang sekilas ya IP address versi 6. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.